Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena malam hari ini saya masih dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Bed. Kita berterima kasih sama Tuhan karena sepanjang hari ini Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah tolong kita dalam perjalanan kerjaan kita, aktivitas kita. Sehingga ketika kita sebelum kita naik beristirahat, kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau terus memperlengkapi diri kita, membersihkan diri hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita beristirahat, kita tidur dengan nyenyak, memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, dan kita percaya hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika program ini memberkati saudara, Bapak Ibu bisa bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh diberkati dengan apa yang kita nikmati sebelum kita beristirahat ini ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beristirahat, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami melewati setiap hal-hal yang harus kami jalani. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebelum kami beristirahat, Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya ada banyak dari kita sudah mengerti akan firman Tuhan. Tapi kalau kita tanya pada diri kita sendiri, menghadapi situasi, menghadapi tekanan hidup, menghadapi keadaan, masihkah kita khawatir? Ada kalanya. Ya, saya bilang ada kalanya karena ada orang-orang yang memang tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi, keadaan yang memang dia tidak bisa buat apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, kekhawatiran itu datang. Ya, kekhawatiran itu datang. Apalagi bicara tentang pemeliharaan Tuhan, atau lagi berbicara tentang kebutuhan hidup gitu ya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada setiap kita melalui firman Tuhan yang hari ini, malam ini kita akan renungkan bersama-sama dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-32 dan ayat 33, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya belajar mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana dalam hidup ini jangan kamu khawatir tentang apapun juga gitu. Sehingga akhirnya keluarlah perkataan ini bahwa ketika bicara tentang makan, bicara tentang minum, bicara tentang pakai, ya kan, kebutuhan hidup. Yesus bilang semuanya itu dalam Matius 6 ayat 32 dan 33, semua itu apa? Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan hidup, semua itu dicari gitu saudara. Garis bawahi kata-kata dicari. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu yang dia cari, yang dia kejar, fokus hidupnya kepada itu. Makan, minum, pakai, kebutuhan hidup. Tapi Yesus bilang begini, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Haleluya, sama-sama bilang sama saya, Bapa di sorga tahu. Apa yang dia tahu? Kebutuhan saudara, keperluan saudara dan saya. Bapa di sorga tahu. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakai, keperluan tadi saudara. Jadi maksudnya apa? Itu gak usah dicari gitu loh. Bapa tuh tahu kita perlu itu, tahu gitu. Jadi itu gak perlu dicari. Fokus kita bukan ke situ. Fokus kita kemana? Ayat 33 Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi fokusnya yang kita cari bukan makan, minum, pakai, kebutuhan sama seperti manusia pada umumnya. Yesus pakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi fokus kita adalah cari kerajaan Allah dulu. Cari kemuliaan Tuhan dulu. Cari kebenarannya dulu. Nanti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu bicara tentang keperluan, kebutuhan, makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Yang dimana Bapa memang sudah tahu, Allah sudah tahu. Itu menjadi keperluan kebutuhan kita. Saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita orang tua itu dalam hati kita yang terdalam tentunya tahu bahwa kita harus memelihara
anak-anak kita, iya kan? Anak-anak yang dititipkan Tuhan untuk ada dalam rumah tangga keluarga kita itu Tuhan titipkan. Tuhan percayakan buat keluarga-keluarga. Nah kita nih orang tua, kita tahu bahwa kita harus mencukupi, memenuhi setiap keperluan kebutuhan anak-anak kita. Kita aja nih yang manusia ngelihat kalau anak kita lagi susah, anak kita pakaiannya compang-camping, anak kita sepatunya udah robek, udah ngangak bagian depannya. Kita tuh kayak kasihan pengen lakukan sesuatu gitu loh saudara. Iya, pengen buat sesuatu gitu. Itu Bapa di manusia saja, itu orang tua jasmani seperti itu gitu loh saudara. Bayangkan bagaimana kehidupan kita ketika kita tahu Bapa di sorga tahu memelihara hidup kita. Makanya Yesus mengajarkan jangan fokus kepada hal-hal yang pasti dipenuhi gitu loh. Itu gak usah dicari, Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti penuhi. Karena itu keperluan kebutuhan makan, minum, pakai Tuhan sediakan. Tetapi bagian kita adalah apa? Fokus pada kerajaan sorga itu aja. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Makanya suatu kali Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, saya percaya banyak dari kita tahu betul tentang ayat ini, tahu betul tentang firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Tapi juga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah tahu ini masih tetap khawatir akan kebutuhan hidupnya. Iya kan? Kita percaya kok hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk saudara. Dimanapun saudara berada taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya hidup saya dipelihara Tuhan. Amin. Hidup kita Tuhan yang pelihara. Bagian kita adalah memuliakan Tuhan. Bagian kita adalah datang beribadah kepada Tuhan. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, hidup dalam kemuliaannya. Tuhan bagiannya yang adalah memelihara saudara dan saya. Bangsa Israel ketika dalam perjalanan di padang gurun saudara, setiap pagi Tuhan kasih makan dengan cara yang ajaib. Setiap hari saudara, setiap hari. Tapi bagian bangsa Israel adalah apa? Tetap terus memuliakan Tuhan, tetap terus memuliakan Tuhan. Karena bagian Tuhan, bagian Allah kita adalah memelihara kita. Jadi yang saya mau garis bawahi malam hari ini sebelum kita beristirahat, ketahuilah, please ketahuilah kita anak-anak Tuhan, Bapa di sorga tahu keperluan kita. Ya, Bapa di sorga tahu kebutuhan kita. Bahkan bukan kebutuhan apa yang ada dalam hati kita aja dia tahu. Dia Allah yang memanggil kita untuk datang kepadanya, beribadah kepadanya. Dia juga Allah yang sama, yang akan memelihara hidup saudara dan saya dengan cara memelihara dengan cara-caranya yang ajaib. Malam hari ini sebelum beristirahat, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk renungkan hal ini. Apa sih lagi kekhawatiran kita hari-hari ini? Apalagi sih ketakutan kita hari-hari ini? Kalau kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara, kalau kita tahu Tuhan yang tolong kita menghadapi setiap situasi keadaan, bagian saya adalah tetap terus hidup memuliakan Tuhan. Bagian saya tetap tidak berjalan dalam menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya taat aja, saya setia aja. Karena bagian saya lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Bagian Tuhan adalah memelihara kehidupan setiap kita. Dia Bapa di sorga. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu memberikan kami pengharapan. Firman-Mu menuntun kami kepada kemuliaan yang kekal. Hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Sebab Engkau Bapa yang tahu akan segala keperluan kami. Biarlah hari ini kami mengubah fokus kami mengejar kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kami ditolong dan disertai Tuhan. Bapa berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin Tuhan dapati malam hari ini sebelum beristirahat, mungkin di hati mereka ada keraguan, mungkin di hati mereka ada kekhawatiran. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga ada kelegaan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada iman yang teguh untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan menyertai tidur kami sepanjang malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat beristirahat, selamat malam dan Tuhan berkati.